Udah nggak sabar ketemu narasumber kita? Langsung aja ya, kita sapa bareng yuk. Selamat pagi untuk Dr. Yasin Yanuar SPOG KFR, seorang dokter spesialis kandungan yang berpraktik di Rumah Sakit Pondok Indah dan juga Bamet Women's Clinic. Selamat pagi Dr. Yasin. Ya, halo pagi Mbak Talita, apa kabar? Halo dok, gimana Suara hari saya minggunya kedengaran dok? bagus ya? Suara Gimana? saya kedengaran bagus, suaranya oke ya? Kedengeran? Clear? Ya, Jelas alhamdulillah hari dok? minggunya cukup, alhamdulillah hari minggu cukup semarak ya. Karena Alhamdulillah. selain acara Semoga Taman Prenatal ini juga ternyata berkaitan dengan anak-anak saya hari ini pada wisuda. Jadi hari ini ada hari wisuda di sekolahnya. Oh, congrats loh dok, buat Terima kasih. anak-anaknya sudah mencapai satu tahapan lebih tinggi lagi berarti Iya, ya habis betul. wisuda Yaitu ini. sekolah di rumah ya tahapannya. Iya, betul. Wisudanya virtual juga ya dok ya. Virtual. Oke, Ya, dok, pagi ini kita akan ngobrol soal preeklamsia nih dok. ya. Mungkin Preeklamsia ini ya. juga menjadi suatu pertanyaan ya buat banyak bumil nih dok. Nah, boleh Heeh. nggak nih sih dok sharing sebenarnya kalau kita ngobrol-ngobrol soal preeklamsia, sebenarnya apa sih preeklamsia itu dan kenapa sih nih dok bisa timbul atau apa sih penyebabnya atau apa yang perlu diperhatikan? Ya, sebelum kita betul-betul mengupas preeklamsianya, kita kenali dulu sedikit beberapa kondisi yang melatar belakanginya ya. Ini saya udah Oke, siapkan beberapa tampilan bisa diputar deh. sip. Silakan. Jadi eh, kita mulai dari ya. Kalau ibu-ibu hamil pada melakukan pemeriksaan ke bidan, ke klinik atau ke dokter, biasanya sebelum ketemu dokter atau ketemu bidan akan diperiksa dulu tekanan darahnya kan. Nah, atau orang awam ngomongnya ditensi dulu ditensi gitu kan. Iya, Nah, betul. kita mesti kenali dulu karena preeklamsia ini berhubungan dengan pemeriksaan tekanan darah. Jadi apa sih tekanan darah itu? Nah, kadang-kadang kita ngomong tensi tapi kita belum ngeh nih apa sih sebenarnya tensi itu kenapa penting. Nah, jadi pada saat ini slide-nya boleh sambil diputar ya. Kalau misalnya udah bisa silakan. Jadi pada saat Di next berarti ya. ya nggak apa-apa. Jadi pada saat udah oke. Ya, kita mulai ya. Jadi preeklamsia adalah salah satu komplikasi kehamilan ya yang termasuk bagian dari kita kenal dengan hipertensi pada kehamilan. Jadi hipertensinya apa sih dok? Nah hipertensi ini yang kita kupas satu persatu. Silakan dilanjutkan slide-nya. Ya, jadi tekanan darah itu adalah saat jantung memompa darah, itu kan darahnya akan dialirkan ke seluruh tubuh ya. Slide-nya di press lagi, maka kekuatan kontraksi jantung tadi saat dia memompa akan menimbulkan tekanan ya, tekanan dari si darah itu tadi ke dinding-dinding pembuluh darah di sekitarnya. Nah, itulah yang diukur pada saat pemeriksaan tekanan darah. Silakan lanjut slide ya. Itulah yang diukur. Lanjut slide ya. Yang pada saat kondisi normal, lanjut slide, kita tahu normalnya biasanya udah pada tahu tuh 120 yang sistoliknya atau yang atasnya ya, dan diastoliknya tuh di bawah 80 ya, itu yang normal. Tapi apabila nilainya lebih dari itu, di atas 130 bahkan 140, maka kita bisa menyebut itu satu kondisi yang disebut dengan hipertensi. Lanjut lagi ya. Dan sekarang hipertensi cara pengukurannya seperti ibu-ibu tahu semua dengan pemeriksaan manset ya. Lanjut, pemeriksaannya itu harus tenang-tenang, ya kan? Jangan lagi buru-buru mau ketemu dokter lari-lari langsung diperiksa tensinya ya, hasilnya tentu tidak akan akurat. Jadi tenang dalam kondisi duduk. Nah, kita lanjut. Manakala seorang ibu hamil dikatakan atau mengalami tekanan darah tinggi, maka kita sebut sebagai kondisi hipertensi gestasional. Ya, yaitu tekanan darah tinggi pada kehamilan yang berusia di atas 20 minggu. Dan biasanya dia akan normal kembali setelah persalinan. Tapi ada sebagian kecil ibu-ibu yang menjadi berisiko untuk mengalami hipertensi di kemudian hari akibat adanya tekanan darah tinggi pada kehamilan ini. Lanjut, ya. Nah, kalau preeklamsia apa? Pertanyaan intinya kan adalah
kondisi hipertensi yang disertai tanda-tanda gangguan organ. Jadi udah ada gangguan fungsi organ. Organ mana aja dok? Nanti kita lihat. Semua organ yang ada di tubuh itu bisa terganggu atau terdampak dari preeklamsia. Intinya adalah tidak hanya tekanan darah tinggi, tapi juga ada tanda-tanda gangguan organ. Dan pada urinnya, jadi diperiksa urinnya ada proteinnya. Kalau diukur secara terukur itu di atas 300 mg per 24 jam. Kalau diperiksa dengan stick, kalau di laboratorium nanti dilihat, oh positif 1 nih. Nah, itulah dikatakan kondisi preeklamsia, yaitu hipertensi dengan adanya protein urin yang positif serta ada tanda-tanda gangguan organ. Tidak hanya di preeklamsia, karena ini semua adalah suatu kesatuan spektrum suatu kondisi, maka lanjut slide-nya. Juga ada kondisi lain, ya. Ini dia, preeklamsia berat. Tekanan darahnya 160, 110. Bisa trombositnya rendah, bisa ada gangguan fungsi hati, bisa ada gangguan nyeri ulu hati akibat gangguan fungsi hati tersebut, bisa ada gangguan penglihatan, bisa ada penimbunan cairan di paru-paru, nyeri kepala hebat, dan juga timbulnya biasanya lebih dari 20 minggu. Ya, dan pada umumnya setelah 34 minggu baru muncul. Kalau dia muncul sebelum 34 minggu, kita sebut early onset. Tapi juga bisa timbul pada saat pasca persalinan. Biasanya kalau pasca persalinan dia 48 jam. Padahal ini komplikasi kehamilan ya. Harusnya kalau bayinya udah lahir, nggak timbul lagi dong. Tapi sebagian kecil ada mengalami postpartum preeklamsia yang bisa muncul sampai 6 minggu pasca persalinan. Selain itu, lanjut, kita juga bisa menemukan ada satu kondisi perberatan dari preeklamsia. Jadi kalau sebenarnya istilah preeklamsia ini adalah suatu kondisi sebelum eklamsia. Apa itu eklamsia? Yaitu preeklamsia berat plus kejang. Manakala ini adalah salah satu perburukan yang sangat nyata pada pasien-pasien yang preeklamsia di mana ibunya mengalami kejang, namanya eklamsia. Kenapa kita sebut preeklamsia? Karena kondisi sebelum eklamsia atau preeklamsia itu dapat kalau tidak ditangani dengan baik maka dia menuju kepada kejang. Selanjutnya, selain eklamsia, kita juga bisa mengenal ada kondisi hipertensi kronis. Bedanya apa dok sama hipertensi gestasional? Bedanya kalau hipertensi kronis, ibunya udah hipertensi duluan sebelum hamil. Itu ya. Nah, kalau misalnya preeklamsia superimpos, maka setelah ibunya hipertensi sebelum hamil, hamilnya hipertensi juga, lalu nanti di urinnya ada protein positif. Berarti itu namanya preeklamsia superimpos hipertensi kronis. Jadi preeklamsia yang timbul pada ibu yang mengalami hipertensi kronis. Panjang ya penjelasannya ya, Mbak Talita ya. Tapi intinya kira-kira preeklamsia itu adalah salah satu dari sekian luasnya spektrum suatu kondisi yang disebut dengan hipertensi yang dipicu oleh kehamilan, gitu. Oke, tadi dari sepanjang itu nih dok, saya jadi penasaran. Sebenarnya besar dari preeklamsia itu sendiri gimana sih dok? Ya, preeklamsia ini merupakan salah satu komplikasi kehamilan yang menyebabkan kesakitan pada ibu hamil dan juga kematian pada ibu hamil. Dan tentunya kita tidak mau, kita sangat sedih. Ya, coba dipasang slide selanjutnya. Kita bisa lihat data-data. Ya, selain kondisi kegawatan pada ibu, juga bisa menyebabkan kondisi kegawatan pada bayi. Kita bisa lihat setiap tahun ada 500.000 kematian bayi baru lahir akibat preeklamsia. Ya kan? Dan ada juga risiko persalinan prematur akibat ibunya mengalami preeklamsia. Oke, lanjut lagi. Kita lihat nih, dari data dari ibu-ibu yang dirawat di rumah sakit, 11% itu karena hipertensi. Ya. Jadi kan ada ibu hamil yang punya kondisi tertentu dirawatnya di rumah sakit karena berbagai macam hal. Nah, 1 dari 10 itu karena hipertensi. Dan 30% atau
lebih dari 70% itu preeklamsia dengan 30%-nya preeklamsia yang berat, ya. Jadi preeklamsia berat apa bedanya sama yang ringan? Tadi disertai gejala gangguan organ yang tadi kita baca. Di Indonesia datanya gimana? Lanjut. Di Indonesia, preeklamsia itu merupakan penyebab kematian pada ibu nomor 2 setelah perdarahan. Tinggi ya dok ya? Iya tinggi. Jadi ada 3 terbesar penyebab kematian pada ibu atau mortality pada ibu, yaitu perdarahan nomor 1, yang kedua preeklamsia, yang ketiga infeksi. Dan berarti kalau 25% berarti 1 dari 4. Kalau preeklamsianya nggak ditangani, terabaikan, maka berisiko. Dan kita menjadikan, oh jadi tegang nih ngomongnya ya. Jadi nggak usah Kenapa terlalu dok? Jangan tegang. jangan tegang. Hari Jadi Minggu dok. hari Minggu. Jadi kita benar-benar mesti aware, ya. Dan lanjut lagi, slide berikutnya. Saya tambahin sedikit ya. Besaran masalahnya. Karena apa penyebabnya dok? Kok bisa menyebabkan gangguan pada ibu, pada janin? Nah, jadi pada ibu itu meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, perburukan preeklamsia, gangguan fungsi hati, gangguan fungsi ginjal. Jadi kita sebut ya, gangguan fungsi paru, gangguan pembekuan darah, persalinan seks. Persalinannya tadinya berencana normal, jadinya sesar di gara-gara preeklamsia. Atau pada janinnya juga bisa menyebabkan komplikasi. Misalnya hipoksia, atau berat badan jadi rendah, kecil bayinya karena ada gangguan nutrisi, atau ada prematuritas ya, jadinya lahirnya lebih cepat, atau bahkan pertumbuhan janinnya lagi terhambat jadinya, gangguan nutrisi tadi. Dan juga risiko terhadap kegawatan pada janin. Atau juga bisa menyebabkan risiko lepasnya plasenta, namanya solusio plasenta, yang menyebabkan dapat berisiko pada ibu maupun pada janin. Kira-kira seperti itu. Jadi ini merupakan suatu kondisi yang serius dan kompleks, perlu kita waspadai ya. Oke, karena mempengaruhi baik ibu maupun janin ya dok ya. Betul. Nah, tapi nih dok kalau bicara soal faktor risiko, apakah ada orang-orang tertentu yang memang lebih rentan atau lebih susceptible gitu mengalami si preeklamsia ini atau eklamsia ini? Ya, sebelum kita masuk ke faktor risiko, bahwa preeklamsia ini sampai sekarang belum dapat dipastikan penyebabnya. Coba diputar slide selanjutnya. Ada banyak teori, ya, ada banyak teori. Bisa ditunjuk yang sebelah kanan itu adalah pembuluh darah plasenta yang normal, lebar dia, sehingga aliran darah itu lancar, ya kan? Transmisi antara bayi sama ibu sama bayinya. Tapi kalau yang tengah, pembuluh darahnya menyempit sehingga menyebabkan hipertensi. Jadi karena menyempit, tekanan jantungnya makin kuat kan, sehingga menimbulkan luka pada tekanan dinding pembuluh darah itu. Ini kira-kira mekanismenya. Tapi kenapa ya kok bisa ada orang yang preeklamsia, tapi bisa ada yang tidak? Nah, penyebabnya bisa karena faktor imunologi, faktor pembentukan plasenta. Jadi ini terjadinya pada saat usia sekitar 10-12 minggu, yaitu pada saat pembentukan plasenta. Tapi gejalanya baru dialami nanti ya, setelah 34 minggu misalnya gitu kan. Nah lanjut, faktor risikonya apa? Ditemukan nih beberapa kondisi. Faktor risiko itu apa sih? Nah, faktor risiko itu bukan penyebab, tapi beberapa kondisi pada seseorang yang menyebabkan dia menjadi berisiko mengalami suatu kondisi tertentu. Ya, misalnya punya riwayat preeklamsi atau hipertensi pada kehamilan sebelumnya, atau kehamilan yang multiple kembar, ya kan? Riwayat hipertensi sebelum hamil, atau punya penyakit ginjal sebelumnya, ada riwayat diabetes, atau punya penyakit autoimun seperti lupus, ya. Kehamilan pertama juga bisa menjadi faktor risiko, ya. Gaya hidup pada ibu-ibu yang obesitas, ya. Atau ada riwayat keluarga, oh dulu ibunya juga darah tinggi, atau saudarinya, saudara perempuannya hamil juga darah tinggi. Atau pada usia ibu di atas 35 tahun,
atau di bawah 17 tahun. Serta ada ras tertentu, misalnya pasien-pasien yang berras Afrika Amerika itu menyebabkan lebih mudah mengalami preeklamsia. Jadi penyebabnya banyak. Ada faktor imunologi, faktor tidak diketahui, wah macam-macam deh. Lebih lanjut lagi kita jadi ini buat dicatat ke ibu-ibu slide selanjutnya. Nah, mana yang resiko tinggi? Tentunya ini. Kalau ada riwayat preeklamsi sebelumnya, kehamilan kembar, punya penyakit tertentu, misalnya diabetes gitu. Jadi kita mesti kenali, itulah gunanya pemeriksaan kehamilan dan diskusi dengan dokter yang merawat, kita mengenali berbagai macam risiko terhadap terutama 3 penyebab tadi itu. Kematian ibu yaitu perdarahan, preeklamsia, dan infeksi. Ya, kira-kira begitu, Mbak Talita. Nah, kalau bicara soal gejala dan tanda preeklamsia, serta ada pemeriksaan nggak sih dok yang perlu dilakukan terkait dengan preeklamsia sendiri? Ya, kita bisa lihat. Nah, ini menggambarkan paling kiri bisa dicek tuh, ditunjukkan Mas. Nah, plasentanya nggak bisa bernapas gitu. Karena penyempitan Istilahnya tadi ya dok begitu. ya? Iya, supaya oksigennya kurang, itulah penyebabnya. Dan kita lihat bayinya tuh jadi berteriak-teriak juga atau heboh, ya kan? Bisa mengalami hipoksia. Pembuluh darahnya nih juga menyempit seperti yang kita sampaikan tadi. Ada juga komplikasi namanya HELLP syndrome, gangguan pada liver dan gangguan pada ginjal yang ditunjukkan dengan adanya proteinuri. Kita lanjut ke gejalanya apa aja. Nah, ini dia. Nomor 1, tensinya tinggi, ya kan? Ya, yang paling kelihatan ya dok ya? Ya, tapi tidak cukup tensinya tinggi. Kalau tensinya doang berarti dia hipertensi saja. Tapi ada protein di urinnya. Jadi kalau dokternya periksa urin, periksa darah, urin, sama lab, di tensi dan lain-lain, itu berarti dokternya merencanakan untuk men-screening kelainan-kelainan ya. Sama kaki bengkak. Tapi kaki bengkak ini jangan dijadikan ketakutan. Duh, kaki saya bengkak. Kaki bengkak pada ibu-ibu yang mengalami hipertensi dan proteinuria, ya kan. Jadi kalau kaki bengkak doang, tensinya normal, itu nggak ada masalah. Karena kaki bengkak merupakan salah satu perubahan pada ibu hamil yang dapat ditemui, dialami oleh ibu hamil ya. Ada gejala tambahan, artinya sudah ada gangguan di titik-titik tertentu atau gangguan organ. Bisa nyeri kepala hebat, dok kok nyeri kepalanya hebat, beda dok, ini minum obat paracetamol nggak hilang-hilang. Atau tiba-tiba blurry vision, wah penglihatan saya terganggu. Atau nyeri ulu hati yang sangat hebat, melipat atas tuh. Itu karena ada regangan pada kapsul livernya pada kondisi preeklamsia. Atau mual muntah hebat ya, bukan mual muntah yang wajar pada kehamilan pada saat trimester 2, trimester 3. Kalau mual muntah hebat pada trimester pertama kan namanya hiperemesis, lain lagi kondisinya. Dan itu bukan hipertensi kondisinya. Ya. Atau gangguan fungsi ginjal yang ditunjukkan dengan produksi urinnya kurang. Lebih berat lagi bisa sesak napas karena ada penimbunan cairan di paru-paru. Lanjut lagi, gejalanya udah kita pelajari, selanjutnya adalah tanda-tanda pada pemeriksaan lab ya. Tentunya ini nanti dokter yang akan melihat. Jadi itulah gunanya screening. Ini cuma menggambarkan bahwa ada perbedaan antara gestational hypertension, hipertensi saja, dan preeklamsia dan eklamsia. Kalau eklamsia itu ibunya kejang. Kejangnya kejang yang namanya klonik ya, begini dan kaku, klonik dan seluruh tubuh. Dan pasiennya nggak sadar biasanya. Jadi apabila kita melakukan pendekatan baik dengan kasus-kasus hipertensi dan preeklamsia, maka eklamsia bisa kita cegah. Oke. Kira-kira begitu. Nah, kalau berlanjut nih dok ke penanganan atau pengobatan, tadi kan udah ada beberapa hal nih, tekanan darahnya tinggi, lalu ada protein di urinnya, lalu kalau misalnya ada mungkin pasti gangguan-gangguan terhadap organ gitu. Nah, apa penanganan yang perlu dilakukan dok? Oke, nomor 1 pasti
ibu-ibu nanya nih, "Dok, apa harus dilahirkan lebih cepat?" Ya kan? Enggak Iya, ya? Khawatir sama bayinya. betul. Kata dokter, ini penyakit yang disebabkan oleh kehamilan. Salah satu terapinya adalah mengakhiri kehamilannya. Ya, itu betul, prinsipnya seperti itu. Manakala bayinya lahir, ibunya akan sehat kembali. Mhm. Itulah uniknya penyakit ini dan memang ini hanya penyakit yang timbul pada saat hamil gitu, berkaitan dengan kehamilan. Kita lihat, tadi kita kenal bahwa preeklamsia ada yang ringan dan juga ada yang berat ya dengan gejala-gejala berat. Kita mulai dari yang ringan. Slide selanjutnya. Ya, ini dibuka aja. Apakah harus segera dilahirkan? Ini dari panduan penanganan OB-GYN seluruh Indonesia. Jadi ibu-ibu nggak usah khawatir. Dokter kandungan di seluruh Indonesia itu udah terlatih untuk menghadapi preeklamsia. Diikutin aja dokternya, insya Allah aman dan sehat-sehat ya. Kalau preeklamsia tanpa gejala berat atau kita sebut ya ringan lah gitu, dia hanya ada hipertensi dan protein urinnya positif satu ya. Kalau preeklamsia berat positif 2 protein urinnya. Kalau di bawah 37 minggu selama kehamilannya normal, bayinya sehat, kita bisa tunggu sampai 37 minggu. Kalau udah sebelumnya lagi Mas, sorry, kalau sudah 37 minggu kita tunggu ya. Rawat jalan boleh, lanjut. Jadi nggak harus dirawat di rumah sakit. Dikontrol aja tiap minggu tensi, mungkin 2 kali seminggu di tensi di rumah, punya dekat rumah diukur tensinya. Lanjut Mas, ke bawahnya lagi. Ya, cukup rawat jalan, diberikan obat anti hipertensi bila perlu. Sebelumnya sorry. Lalu nanti melakukan pemantauan. Pemantauan apa? Untuk menilai ada tidak perberatan atau gejala-gejala berat tadi. Ya kan, karena preeklamsia tanpa gejala berat bisa berlanjut menjadi preeklamsia dengan gejala berat. Oke. Jadi evaluasi keluhan ibunya, ada keluhan nggak? Saya aman semua dok, happy-happy aja. Oke, gerak bayinya bagus, periksa tekanan darahnya bagus, normal. Normal, sudah dikasih obat anti hipertensi, normal gitu kan. Atau tensinya tidak melebihi dari 140/90, tidak sampai 160 gitu ya. Mhm. Laboratorium dicek juga normal, nggak ada tanda-tanda perburukan. Di USG juga normal, air ketubannya cukup. Lanjut Bu, slide selanjutnya kita lihat. Jadi prinsipnya kalau kalau udah 37 minggu ke atas, ya boleh lahiran karena udah bagus. Tapi kalau belum 37 minggu tapi ternyata ada ketuban pecah, ada perburukan kondisi ibu dan janin, ada pertumbuhan janin terhambat, atau ada komplikasi misalnya plasentanya lepas, solusi plasenta, maka itu harus segera persalinan. Gitu ya. Jadi syaratnya normal, harus normal betul-betul ditunggu sampai 37 minggu. Kalau misalnya belum 37 minggu gimana dok? Di box bawahnya kita lihat boleh ditunggu selama ibu dan bayinya sehat. Kalau udah lewat 37 minggu atau dalam proses penungguan tadi ada masalah, komplikasi, langsung lakukan persalinan. Ya kan? Mhm. Persalinannya apakah dengan cara normal atau sesar nanti tergantung kondisi ibu dan bayi di lapangan. Ya. Lanjut ya, nih lakukan persalinan. Ya. Sekarang kita bicara mengenai preeklamsia yang berat, ya kan, Mbak Talita ya? Ya, Ini betul. juga dikhawatirkan ibu. Kalau preeklamsia berat, gimana dok? Kapan harus dilahirkan? Karena semakin lama kita membiarkan beresiko buat ibu. Tapi kalau buru-buru juga bayinya kan belum tentu siap dok, gitu Mhm. ya. Nah, kalau usia kehamilannya di bawah 34 minggu, kita upayakan nunggu sampai 34 minggu. Oke. Oh, 34 minggu kan belum cukup bulan dok, gimana? Lanjut ke box bawahnya. Karena belum cukup bulan, ya, nih syaratnya bila ibu bayi stabil dan punya sarana lengkap untuk menolong bayi tadi yang kemungkinan Ya. akan lahir 34 minggu dan prematur, ya kan? Mhm. Terus kalau prematur apa aja dok? Siapin sarananya, ada NICU atau tidak, timnya harus siap. Ke bawahnya lagi, silakan slide-nya. Ibunya akan diberikan obat-obatan untuk pematangan paru bayi, ya. Oke. Box bawahnya selanjutnya, dan jangan khawatir kalau memang perlu rawat inap untuk observasi.
Ya, tidak selalu kalau terkontrol boleh rawat jalan, tapi untuk pemberian pematangan paru dapat saja dilakukan rawat inap karena pemberiannya melalui obat suntik selama 2 hari di rumah sakit. Iya, karena Gitu. ada tindakan di pematangan paru ya dok ya. Betul. Selanjutnya, jadi gimana dok? Nah, ini kira-kira seperti ini. Tentunya setiap kondisi kehamilan akan berbeda, sangat individual, tergantung penanganan masing-masing. Tapi prinsipnya seperti ini pertanyaannya. Dok, kalau saya preeklamsia, saya dilahirin atau ditunggu? Silakan di slide-nya dijalankan. Ya, kita bisa tunggu dengan syarat tidak ada kontraindikasi untuk menunggu. Misalnya apa? Misalnya tahu-tahu ibunya kejang, atau ada paru-parunya kerendam cairan, atau ada kelainan pembekuan darah, atau gawat janin, solusi plasenta, ya. Jadi kondisi-kondisinya lihat dulu. Oh bisa nih lanjut, oke, lanjut. Kalau misalnya ada kondisi yang memberatkan, lahirkan. Sekarang Ya. box bawahnya kita lihat, ya. Jadi ibunya sebelumnya lagi mas. Nah ini ya. Jadi ibunya akan dievaluasi, dipersiapkan pematangan paru, lalu diberikan magnesium sulfat. Nanti akan saya jelaskan fungsinya apa. Lalu juga diberikan antihipertensi dan di USG secara berkala. Ya. Nah, kalau dalam penantian tadi, misalnya normal nih. Oke bu, kita tunggu sampai 34 minggu. Nah, apabila dalam proses menunggu 34 minggu ada perburukan, maka sebisa mungkin diberikan pematangan paru lalu dilahirkan. Karena perburukan itu tanda-tanda yang dimana kita harus segera tindakan, menyelamatkan ibu dan bayinya. Oke? Kalau bagus-bagus semua dok, lanjut ke bawahnya. Saya tunggu aja, dok. Boleh bu, selama ibu kondisinya stabil, dikasih obat itu tensinya turun dari normal, nggak ada keluhan tambahan, nggak ada nyeri kepala, nggak ada nyeri hati, kelihatan bagus, nggak ada sesak napas, urinnya bagus produksinya, boleh tunggu sampai 34 minggu. Setelah 34 minggu, karena preeklamsia berat, rapat berpotensi menimbulkan eklamsi atau kejang, maka kita dapat lakukan persalinan. Setelah 34 minggu dilihat kondisinya. Oke? Nah, kapan dilahirkan? Selanjutnya. Jadi dilahirkan itu kalau misalnya ada komplikasi-komplikasi yang berkaitan dengan ibu maupun dengan bayi, ya. Kita lihat nih ada maternal, ada janin. Kalau janinnya sudah siap 34 minggu, diberikan pematangan paru, lahir, tapi mungkin nanti pada saat persalinannya diperlukan pertolongan lebih lanjut ya, Intensif ya dok ya. di perinatologinya. Nah, penanganan lagi, obat-obatannya apa lagi dok? Tadi kasih antihipertensi, dikasih obat pematangan paru, kortikosteroid, dan juga magnesium sulfat. Gunanya apa dok? Kalau preeklamsia berat, jangan sampai terjadi kejang, maka kita berikan obat-obatan untuk mencegah kejang. Obat Supaya yang nggak kita mengarah ke berikan adalah eklamsia ya dok ya. betul, adalah magnesium sulfat yang diberikan secara suntikan ya, infus dan juga disuntik. Dan serta pemberian obat-obatan seperti multivitamin dan antioksidan. Kira-kira seperti itu, Mbak Tariza. Oke, jadi kalau saya summary kira-kira pada dasarnya kalau memang kondisi ibu atau dirasa cukup stabil, maka kesehatannya masih bisa dilanjutkan kalau untuk yang ringan ya dok ya. Jadi bisa Ya, dilanjutkan sampai tahap tersebut. kalau yang tanpa gejala berat, kita Iya, bisa tunggu sampai cukup bulan. betul. Sampai Gitu. 10 bulan. Tapi kalau misalnya ternyata dilihat ada gejala-gejala yang memungkinkan membahayakan baik ibu maupun janin, maka akan dilahirkan. Tapi Segera. tentunya Kalau membahayakan ibu dan bayi segera. Kalau tidak, kalau yang gejala berat, kalau misalnya at least 34 minggu, setelah itu dilihat lagi. Kalau ya, dia stabil kita bisa tunggu, tapi benar-benar untuk pemantauan yang ketat. Gitu. oke, Tapi biasanya kalau preeklamsia berat kita akan lebih agresif ya, karena kita tidak ingin komplikasi terjadi sewaktu-waktu dan kita nggak siap. Ya kan, bayangin kalau terjadi di rumah, terjadi kejang, dibawa ke rumah sakit butuh waktu berapa lama, dan kita ya. kan mau semuanya happy, ibu Lebih bayi resiko sehat. tinggi ya soalnya dok. Betul. Oke. Ah, kalau tadi kan sebenarnya udah kita bicara penanganan ataupun yang dilakukan di rumah sakit nih dok, termasuk juga medikasinya. Tapi kan pasti moms nggak mau amit-amit lah dok kejadian gitu kan. Pasti pengennya mereka karena tadi tahu resikonya masuk diri mereka sendiri ataupun kejadian kan ada yang memungkinkan setelah pasca melahirkan masih ada perpanjangan dari si hipertensinya itu sendiri gitu. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk pencegahan, dok? Ya, jadi
Preeklamsia ini penyakit yang sudah sangat apa ya namanya? Lama dan banyak penelitiannya. Mhm. Tapi sayangnya sampai sekarang kita belum punya eh, penelitian yang bisa menyatakan bahwa kalau ibu melakukan ini bisa mencegah preeklamsia. Oke. Ini Ini kan karena misalnya relate dengan tadi. contohnya mencegah tuh gini ya. Misalnya anemia gitu ya. Anemia karena kekurangan zat besi. Gitu kan. Pencegahannya apa? Pasti kan makan makanan yang mengandung zat Mengandung besi zat kan. besi. Simple. Iya. Itu udah jelas. Ibunya nggak akan anemia. Tapi preeklamsia ini kita ada banyak teori, ada sekali banyak teori menghubungkan Iya. dengan imunologi, berhubungan dengan nutrisi, Iya. berhubungan dengan proses penyakit sebelumnya Iya. yang dimiliki ibu, berhubungan dengan aktivitas fisik, berhubungan dengan merokok, aktivitas merokok sebelumnya. Nah, kita jadi bisa kira-kira merumuskan berbagai langkah, tapi sifatnya eh, agar ibu lebih sehat pada kehamilannya, tidak secara khusus preeklamsia. Maka Oke. itu secara umum preeklamsia belum ada pencegahannya. Tapi setiap ibu yang mau hamil dan ibu hamil sangat di-encourage untuk memiliki gaya hidup yang sehat, utama dari faktor nutrisi dan gerak aktivitasnya. Nutrisi itu mesti seimbang, jangan Oke. sampai obesitas, kelebihan karbohidrat, Yes. kekurangan protein, kekurangan zat-zat mineral dan vitamin, itu juga teorinya banyak ke sana. Mm-mm. Kekurangan kalsium itu juga banyak menyebabkan teori itu dapat mengacu kepada preeklamsia. Tapi jadi multifaktorial juga preeklamsia itu, Iya. ada banyak faktor. Sehingga kita ya semuanya kita Coba selama tackle ya, itu Dok. ya selama itu dapat memberikan ke persalinan dan kehamilan yang lebih sehat, kita lakukan. Jadi nutrisi, gaya hidup yang merusak jangan dilakukan. Merokok dari Iya. sebelum hamil baiknya jangan, karena itu sangat berpengaruh. Itu menimbulkan radikal bebas di tubuh kita, dan itu salah satu proses perjalanan penyakit preeklamsia adalah adanya radikal bebas. Iya. Nah, diet, nah obesitas juga dihindari, olahraga. Kalau udah hamil gimana dok? Kalau udah hamil tentunya kita harus melakukan langkah-langkah pencegahan yang sifatnya mendeteksi lebih awal. Kita lihat slide-nya ya. Jadi saat ini kita cuma bisa men-screening resiko riwayat ibunya. Ibu Oke. dulu punya penyakit apa, di keluarganya bapak ibunya ada hipertensi apa enggak, ada diabetes enggak gitu kan. Ibu gimana nutrisinya, berat badannya kurang atau berat badannya lebih, usia ibu berapa, ini kehamilan ke berapa, ya kan? Tadi tuh yang faktor risiko kita lihat. Kalau misalnya ada, berarti kita mesti lebih aware ke ibunya. Ya. Lalu ada beberapa perusahaan sekarang di USG. Jadi sekarang ada kemajuan teknologi USG untuk memeriksa arus darah, dan itu mulai kita lakukan meskipun belum direkomendasikan sebagai hal yang wajib, ya. Oke. Nah, jadi boleh dikerjakan untuk melihat kemungkinan adanya nanti preeklamsia, terutama bagi pasien-pasien yang berisiko, ya. Nah, Oke. selanjutnya ada pencegahan sekunder. Kalau udah kejadian gimana dong supaya saya udah hamil tuh saya nggak ini, atau supaya preeklamsia yang ringan nggak jadi berat nggak jadi eklamsia. Saya harus tiduran terus ya dok. Ya. Ternyata tidak. Jadi itu tidak ada, belum ada dasar ilmiah yang menyebabkan preeklamsia tidak akan memberat kalau ibunya Hanya tiduran istirahat aja, aja nggak gitu ngaruh. ya. Oh, di rumah aja deh dok. Jangan. Tapi kalau mencegah corona di rumah aja saya setuju, ya kan? Beda kasus Nah, soalnya atau ya, Dok. beda kasus. Pembatasan garam dok, nggak boleh makan banyak garam. Sampai sekarang juga itu belum betul-betul kuat penelitian yang bawa ibu Oke. hamil. Berapa sih garam yang dikonsumsi? Garam kan kalau kebanyakan juga akan nggak enak gitu ya. Iya. Nah, memang ada beberapa langkah pencegahan yang bisa kita lakukan kalau ibunya punya riwayat Oke. preeklamsia atau riwayat faktor risiko tinggi. Misalnya dikasih aspirin. Jadi jangan kaget, dok, saya disuruh minum aspirin sama dokter. Kenapa ya? Oh, mungkin karena ibu punya riwayat risiko. Misalnya kehamilan sebelumnya hipertensi atau ada riwayat penyakit diabetes atau berbagai macam kasus lainnya. Dan juga diberikan suplementasi kalsium. Ya, kalau Oke. kalsium itu
sudah banyak penelitian yang menyebutkan bahwa salah satu penyebab preeklamsia adalah kekurangan kalsium. Jadi kalsiumnya diberikan gitu. Dan harus minum vitamin banyak ya dok. Ternyata vitamin itu bukan wajib, tapi bisa membantu. Karena vitamin C dan vitamin E itu antioksidan yang dapat melawan radikal bebas. Oke. Salah satu penyebab dari adanya preeklamsia. Kira-kira begitu. Oke. Jadi kalau masalah pencegahan balik tadi kayak dok ke penjelasan dokter mengenai penyebab. Belum diketahui secara jelas penyebabnya. Ya. Mungkin karena faktor resiko keturunan juga penyakit sebelumnya dari mungkin orang tua atau bawaan atau genetik, tapi bisa juga karena lifestyle atau bahkan mungkin juga tadi ya berkaitan dengan sistem imun ya dok, kalau saya nggak salah dengar tadi. Nah, oke, berarti pencegahannya akan berada di seputar tadi segala sesuatu yang dianggap baik untuk kesehatan ibu dan janin, maka dianjurkan untuk dilakukan gitu. Jadi kalau misalnya lifestyle-nya terus pengontrolan berat badan tentunya jangan sampai obesitas, karena nanti tadi ya dok ya bisa mengarah kepada kenaikan tekanan darah juga. Pertambahan berat badan juga mempertimbangkan kondisi gizi ibu. Kalau obesitas hamilnya pertambahan berat badannya. Oke. Kayaknya agak ini ya, saya turbulen. Dokter Yasin agak menghilang sedikit. Anyway, tapi kalau saya boleh summary sedikit, tadi kita sudah bicara mengenai preeklamsia. Ada beberapa tanda-tanda yang perlu diperhatikan. Yang pertama, selain tekanan darah, perhatikan juga saat ke dokter, nanti dokter akan mengecek apa adanya protein dalam urin moms. Selain itu, juga apakah ada tanda-tanda gangguan atau disfungsi organ-organ atau sistem tubuh yang lain. Nah, selain itu untuk pengobatan tentunya akan kembali kepada pengaturan tadi, tekanan darahnya, antihipertensi, kemudian juga untuk terapi-terapi yang berhubungan apabila ternyata misalnya kelahiran perlu dilakukan lebih awal, sehingga tadi seperti ada misalnya pematangan paru. Lalu untuk preeklamsia berat, maka akan diberikan magnesium sulfat untuk sebagai anti kejang, supaya preeklamsianya tidak mengarah kepada eklamsia. Perlu diperhatikan juga bahwa preeklamsia ini merupakan salah satu bagian dari hipertensi. Jadi preeklamsia bisa mengarah kepada sesuatu yang berat juga. Oke, kembali terhubung kepada dokter Yasin. Halo dok. Audionya agak menggema lagi, bisa di... Oh, agak eko ya dok ya? Bawaannya di pengen nyanyi kalau denger mic ekonya. Jadi kayak di ruang karaoke soalnya dok. Abis ini dok, kelar sini. Saya yakin juga para moms di rumah soalnya ini sambil santai. Kemarin ada yang sambil nyalon gitu, ngedengerin. Luar biasa loh dok. Ada yang beli buku khusus bahkan dok untuk selama teman prenatal ini. Wow. Supaya mereka bisa nyatet. Oke, pertanyaan tadi terkait dengan pencegahan merupakan pertanyaan terakhir dari saya dok. Tapi saya yakin para moms di sini punya banyak pertanyaan. Ini kalau saya lihat di screen depan saya itu udah full pertanyaan semua. Full. Jadi kita mulai coba ya dok ya. Dipilih yang paling gampang aja. Oh, yang paling gampang aja. Biar jawabnya ini ya dok ya. Nanti dikasih poin soalnya sama ibunya. Nah, kita langsung aja masuk ke pertanyaan pertama ya dok. Ya, silakan. Pertanyaan pertama dari Mams Faradila Putri. Halo dok, di situ disebutkan 89% tidak disebabkan oleh hipertensi. Apa faktor lain yang dapat menyebabkan preeklamsia? Apakah ibu dengan tekanan darah rendah bisa mengalami preeklamsia? Itu mungkin maksudnya yang slide yang dirawat tadi ya? Ya. Mungkin coba ditampilkan deh slide nomor 12 ya. Sembari dikasih lihat ya, biar mamsnya juga. Sekalian dibahas lagi sedikit ya. Nah ini contoh pertanyaan yang susah nih. Nggak bercanda. Kan udah disiapin, jadi nggak ada yang susah. Ibu boleh nanya apa aja, bebas. Nanti ada Mbak Talita yang akan jawab, karena dia udah belajar juga tadi. Oke. Ya. Udah keluar slide-nya? Ya, lagi disiapkan dok. Ya. Luar biasa dok, ini partisipasinya banyak sekali pertanyaan yang masuk. Saya nggak tahu ini karena mungkin topiknya menarik, antara mungkin ketakutan, khawatir, pengen dapat hadiah juga dok. Dapat hadiah. Berlomba-lomba. Oke. Nomor 12. Slide 12 ya. Oke, kita buka sembari Mam Faradila Putri juga. Nah, ini mungkin yang dimaksud nih ibu ini 89%
Jadi ini sebenarnya mencatat ibu-ibu yang dirawat, ibu hamil yang mengalami masalah lalu dirawat di rumah sakit sebanyak 11% itu karena kondisi tensinya tinggi. 89% lainnya penyebabnya lain gitu. Maksudnya gitu ya. Jadi cuman menggambarkan sebanyak Perbandingan ya dok ya? perbandingan bahwa 10% ibu hamil yang dirawat di rumah sakit itu penyakitnya darah tinggi loh gitu ya. Nah, selanjut ke tekanan darah rendah. Memang pada ibu hamil salah satu respon perubahan tubuhnya adalah tensinya memang biasanya nggak tinggi di bawah 120 per 80 gitu. Maka itu dia sekarang pun juga apa ya kriteria hipertensi kan juga udah berubah tuh, naik sedikit 130 dia udah dikatakan Iya, udah hipertensi dinyatakan stage 1. prehipertensi. Dulu prehipertensi, sekarang udah hipertensi Udah, stage 1. iya. Tapi memang syaratnya kan nggak bisa sekali periksa, sebaiknya 2 kali dicek. Ada juga banyak ibu hamil karena mau periksa hamil tergesa-gesa, udah cemas duluan, ketakutan, baru turun klinik, baru sampai duduk langsung ditensi, masih ngos-ngosan gitu kan, suaminya masih parkir lagi kan, belum datang ditensi, tensinya tinggi. Yaudah ibu nanti periksa dulu setelah ketemu dokter, tensinya normal. Jadi tentu pemeriksaannya tidak hanya sekali aja sebaiknya ya. Jadi biasanya kalau tensi ibu hamil justru kalau rendah itu normal nggak masalah ya, kecuali ibunya ada keluhan-keluhan, tapi biasanya sih enggak karena itu suatu hal yang wajar. Lalu bagaimana, apakah hipertensi mungkin dapat dialami oleh ibu hamil yang tensinya rendah? Bisa saja dialami oleh ibu hamil manapun ya. Seperti kita tahu dari 3 penyebab kematian ibu itu, hipertensi ini termasuk yang sulit dicegah, tapi bisa dideteksi dan diatasi lebih dini atau diintervensi lebih dini sehingga tidak menimbulkan komplikasi yang lanjut. Gitu. Jadi ibu jangan khawatir. Selama periksa ke dokternya rutin, kan pasti ditensi tuh atau ke bidan ditensi. Kalau normal ya nggak ada masalah, ya. Gitu. Oke, berarti tadi kalau saya rangkum untuk Mam Faradila Putri tadi yang gambar pie chart ya, yang lingkaran tadi 89% itu merupakan komposisi penyakit atau ibu hamil yang dirawat yang di rumah sakit. Masuk rumah sakit tapi non hipertensi. Yang hipertensi cuma 11%. Dokter Yasin fokus ke hipertensi karena preeklamsia ini tadi merupakan salah satu dari bagian penyebab kelompoknya hipertensi seperti itu. Lalu kemudian betul. untuk yang tekanan darah rendah ada possibility juga ya dok? Ya. Itu aja pengontrolan. Ya karena kita nggak bisa menebak betul mana yang akan hipertensi, mana yang enggak. Tapi kita bisa men-screening faktor risiko tadi ya. Yes. Gitu. Ya, dapat hadiah dah. Betul. Dapet ya? Dok, saya mau kasih pertanyaannya susah lagi ke dokter. Oke. Soalnya dokter juga dapat hadiah, Dok. Oh gitu, ada hadiah juga. Dokter berhak mendapatkan hadiah dari VitaFlow. Kebetulan sesi ini disponsori oleh VitaFlow. Jadi VitaFlow nggak cuma bagi-bagi hadiah buat para mams, tapi kan juga kan? untuk dokter. Okay. Jadi saya mau kasih pertanyaan susah juga, Dok. Oke. Oke, pertanyaan susah kedua adalah dari Mam Siska Anggraini. Oh, sorry. Yes. Mam Siska Anggraini, betul. Selamat pagi dokter, saya Siska pernah mengalami preeklamsia pada kehamilan pertama. Ya. Mau tanya, sebaiknya pada usia kandungan berapa dilakukan screening? Ya, jadi nomor 1 berarti ada faktor risiko Bu ya. Yes, betul. Berarti ibu kalau lagi hamil sekarang, ibu betul-betul harus care sama apa yang ibu makan dan aktivitas ibu mesti seimbang. Ya istirahat cukup gitu ya. Nggak perlu bed rest betul-betul takut preeklamsia saya bed rest nggak. Bukan begitu. Itu malah nanti jadi stres. Kalau stres tertekan malah menimbulkan produksi namanya hormon kortisol malah bikin darah tinggi. Jadi ibu praktekkan gaya hidup sehat. Banyak makan sayur, makan buah, sumber vitamin dan antioksidan. Diet kalsium.
Sumbernya bisa dari susu, bisa dari suplementasi, bisa dari keju, dari ikan-ikanan, ya. Terus kalau berat badannya berlebih, pertambahan berat badannya mesti diatur, tidak boleh terlalu tinggi. Nah, pemeriksaan ke dokter biasanya kita bisa melakukan USG. Kalau pemeriksaan ke dokter periksa umum tensi itu tiap kontrol ya, dari sejak awal kehamilan udah harus dicek. Tapi kalau insya Allah ibu udah hipereklamsia, terus tensinya udah normal lagi, hamil lagi, ya mudah-mudahan nggak darah tinggi. Tapi pemeriksaan tekanan darah dari awal kehamilan udah dilakukan. Nah, sekarang kita pemeriksaan tadi USG yang Doppler tadi, belum dijadikan protokol wajib, tapi bisa kita lakukan sebagai tools atau alat untuk men-screening apakah ada kemungkinan terjadi preeklamsia lagi. Itu diperiksa Dopplernya arus darah. Biasanya berbarengan sama pemeriksaan kromosom antara kehamilan 11 sampai 14 minggu dicek bisa. Ya. Nanti arus darahnya itu ada di dekat lipat paha di sama dokter. Tapi itu tambahan sifatnya boleh. Lalu pemeriksaan lab bisa juga di screening. Ya. Dan juga mungkin bisa diberikan pemberian semacam aspirin untuk pencegahan timbulnya preeklamsia lagi. Jadi itu semua bergantung kepada lagi-lagi pemeriksaan yang dokter temukan pada saat memeriksa ibu. Yang tadi saya sampaikan tuh kira-kira gambaran besarnya. Jadi begitu ibu diarahkan untuk ABC, oh nggak kaget karena saya sudah ikut acara teman prenatal festival, jadi saya udah ngerti gitu. Luar biasa. Dokter Yasin sambil ketawa juga. Apa? Dokter Yasin sambil ketawa juga. Iya. Tapi seneng kan dok kalau misalnya ibu-ibunya jadi dapat banyak manfaat dari sesi ini. Dan jadi Iya dong. preventifnya juga lebih tinggi. Salah satu tulang punggung dari kesehatan masyarakat itu adalah edukasi, dan acara-acara seperti ini merupakan tulang punggung itu gitu salah satunya. Jadi saya sangat mensupport acara-acara seperti ini karena memang masyarakat atau siapapun butuh informasi yang benar, dan itu akan mengarahkan kepada nanti kualitas hidup yang lebih baik. Ya, jadi saya terima kasih nih diundang untuk bicara mengenai apapun lah, mau ngobrolin apa juga selama bermanfaat kita dukung ya. Oke, dok, ngobrol-ngobrol soal info tadi, info penting. Kan di kita banyak banget mitos ya dok ya. Nah, ini ada pertanyaan satu berkaitan juga dengan habit nih dok. Dari Mam Putri Mentari, apakah minum air kelapa yang mengandung elektrolit bisa mengakibatkan hipertensi pada kehamilan dan beresiko terkena preeklamsia? Nah, gimana nih dok? Ya, tentu saja tidak ya. Jadi air kelapa nggak salah apa-apa Bu, nggak bikin darah tinggi ya. Ya, jadi air kelapa itu mengandung elektrolit betul, dan dia merupakan sumber cairan yang baik ya untuk ibu hamil justru. Dan kita tahu tadi penyebabnya hipertensi kehamilan atau preeklamsia itu tidak bisa dihakimi bahwa gara-gara konsumsi, mungkin maksudnya ini garam nih ibu nih, garam berlebihan gitu. Itu belum, ya banyak arah ke sana. Ada teori-teori karena dasarnya adalah kalau orang yang mengalami penyakit hipertensi yang tidak hamil itu memang dilarang, ada pembatasan garam. Atau kalau ada orang yang mengalami sakit jantung itu memang ada pembatasan konsumsi garam. Karena apa? Garam itu sifatnya menahan cairan di tubuh. Tapi itu beda, jangan langsung disamain, oh pasti kalau begini ibu hamil juga gitu. Karena beda mekanismenya. Ya. Kalau orang hipertensi yang tidak hamil, ada penyebab lain mengapa tubuhnya bisa mengalami hipertensi. Yang pasti bukan karena plasenta, karena kan dia nggak hamil ya. Nah, kalau ini karena ada faktor plasenta dan ada faktor kompleks bagaimana bisa terjadi. Sehingga kita tidak menjustifikasi kelebihan elektrolit atau kelebihan garam itu menyebabkan hipertensi atau preeklamsia. Memang banyak penelitian ke arah sana, tapi saat ini belum ada rekomendasi untuk pembatasan garam secara ketat. Tapi manakala sudah menimbulkan komplikasi, misalnya cairan di paru-parunya banyak gitu ya,
Nah, itu mungkin dilakukan pembatasan cairan. Cairan Oke. tubuh yang masuk nggak boleh banyak-banyak. Jadi intinya air kelapa itu Jangan jadi kambing hitam ya dok ya? tidaklah merupakan salah satu penyebab dari terjadi preeklamsia. Jadi paling ibu kalau kebanyakan minum kelapa jadi kembung, biasanya sih gitu, ya. Maka itu Oh, kalau minum air kelapa enaknya rame-rame bagi-bagi. Nah, pakai ya kan. sirup lagi habis itu, seger. Pakai sirup hati-hati kalau terlalu banyak konsumsi manis, Oh ya kan. iya. Itu bisa mengarah kepada obesitas. Jadi sirupnya sedikit aja buat perasa. Tapi air kelapa tuh tanpa gula juga udah enak, ya. Dan dia Iya. bisa pada ibu hamil tuh khasiatnya bisa mencegah keluhan-keluhan saluran cerna, menghilangkan mual. Ini jadi promosi air kelapa Air ya. Padahal kelapa. saya nggak jual air kelapa loh. Oke. Kasihan soalnya air kelapa disalahin. Saya jadi belain aja. Oke. Habis sesi ini kita Ya. langsung air kelapaan aja Pak Dok Oh kalau ya. gitu. Oke, tadi pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir untuk sesi ini tentunya karena keterbatasan waktu karena sebenarnya Ya. masih banyak banget nih dok pertanyaan untuk dokter. Mungkin nanti Ya. para moms langsung aja bahkan bisa menyapa dokter Yasin ya di Instagramnya dokter Yasin mungkin Oke. bisa banyak ngobrol atau macamnya kan dokter juga senang mengedukasi ya saya lihat melalui sosial media. Atau kita Nah, ulang lagi aja. Prenatal festivalnya dibikin tiap minggu atau tiap bulan. oke, betul. Menjadi masukan dok. Noted. Berarti nanti kapan Ya. Court Life mengadakan festival Dokter Yasin ready untuk jadi narasumber lagi. Kita ketemu di lain kesempatan dok. Oke, Thank terima you kasih. so much. Ya, Have a semoga good day. bermanfaat ya. Ya, Baik. happy weekend dan sekali Ya, lagi terima congrats kasih buat sama-sama. Selamat anak-anaknya. pagi. Terima kasih. Terima Assalamualaikum warahmatullahi kasih. wabarakatuh.